Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Denny dalam tutorial menampilkan data dengan grafik. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa supaya segala sesuatunya diberikan kelancaran dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas materi seputar Microsoft Excel dengan data. Di sini kita masih menggunakan peta konsep yang harus kita pahami selalu, di mana peta konsep ini adalah suatu cara atau strategi untuk menyajikan informasi dalam bentuk konsep-konsep yang saling terhubung dalam suatu rangkaian pembelajaran. Perhatikan dengan baik peta konsepnya, yaitu bekerja dengan data yang akan kita pelajari. Ya, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar untuk mengolah data, ya, terdiri dari input, kemudian format, lembar kerja, kemudian format data, menyimpan buku, membuka buku kerja, kemudian memanipulasi data, ya kita sudah pelajari tentang penggunaan rumus dan penggunaan fungsi. Nah, di sini kemarin sudah saya sampaikan bahwa data di grafik pada mengolah data kita bahas tersendiri karena membutuhkan fokus, ya. Kita fokus pada pembuatan grafik, jadi kita tidak campur-campur, ya. Di sini peta konsepnya masih menggunakan peta konsep bekerja dengan data. Nah, menampilkan data dengan grafik ini, yang pertama yang kita pelajari adalah definisi dari grafik tersendiri, ya. Grafik adalah suatu kerangka atau gambar yang akan digunakan untuk membuat suatu objek visualisasi dari data-data pada tabel dengan tujuan dapat memberikan informasi mengenai suatu data dari penyaji materi kepada penerima materi. Kemudian tujuan pembuatan grafik yaitu untuk dapat menunjukkan perbandingan antara data satu dengan data yang lain secara informatif yang kualitatif dengan tampilan yang sangat sederhana. Fungsinya yaitu yang pertama adalah dapat menggambarkan data kuantitatif dengan bentuk sederhana namun dengan teliti. Kemudian menjelaskan perkembangan perbandingan suatu objek maupun peristiwa yang akan saling berkaitan secara singkat, padat maupun jelas. Yang berikutnya adalah kelengkapan dari membuat grafik sendiri, yaitu adalah pertama data. Ya, di sini kita membutuhkan sebuah data yaitu tabel. Ya, grafik tidak bisa dibuat tanpa data. Kemudian yang kedua kelengkapan grafik sendiri yaitu adalah judul grafik. Terus yang ketiga ada grafiknya sendiri. Kemudian yang atau yang terakhir, ya, yang keempat ini adalah keterangan dari grafik. Jadi grafik itu terus diberikan tambahan keterangan. Jadi yang antara yang disajikan dengan apa yang mau disampaikan itu nanti sama, ya, lengkap. Jenis grafik sendiri ini yang sering digunakan yaitu adalah grafik yang pertama grafik batang, ya, ini bentuk 3 dimensinya. Kemudian grafik garis. Terus yang terakhir adalah grafik lingkaran, ya. Ini dari tampilan ini adalah grafik-grafik yang sudah bagus, yang mahir, ya, dalam pembuatan grafik. Tapi pada kesempatan kali ini kita membuat grafiknya sangat sederhana terlebih dahulu, jadi belum kita modifikasi sebagus ini. Nah, ini adalah tabel yang harus dipersiapkan atau datanya, ya. Kita masih menggunakan data pada pertemuan sebelumnya, di mana kita menggunakan data laporan hasil belajar siswa. Dipersiapkan terlebih dahulu, ya, di pause dulu, kemudian dicoba buat, ya, supaya kita bisa belajar bersama. Ya, ini diperhatikan di sini ada judul, kemudian ada jedanya, kemudian ada judul per kolom, kemudian ada isinya, ya. Isinya di sini adalah tentang laporan hasil belajar siswa. Kemudian hasilnya nanti yang didapat adalah ini, ya, grafiknya bentuknya sederhana.
tidak seperti contoh yang pertama tadi yang sudah sangat bagus. Ya, ini sederhananya di sini tapi lengkap ya. Di sini ada konsep, ada judul, kemudian ada grafik, dan ada yang keterangan. Ya, keterangan di sini harus diberikan ya. Tuh. Kemudian kita akan menuju ke data ya, data yang kita persiapkan ini. Yang kita persiapkan ini saya buka ya, klik kanan open, ini sudah saya persiapkan. Ya, di sini tabelnya tabel sederhana susunannya. Kalau bisa seperti ini ya, tidak susun. Di sini akan saya tunjukkan tabel yang susun ya. Susun itu maksudnya bertingkat seperti ini ya. Saya contohkan ya seperti ini. Di sini ada mata pelajaran, kemudian di bawahnya ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Ini susun ya. Ini nanti ketika dibuat grafik itu tidak bisa ya, karena nanti dari programnya sendiri Excel ini akan kebingungan mana yang menjadi acuan ya, yang mata pelajaran atau yang bawahnya sini ya. Di sini khusus untuk membuat grafik nanti dimodifikasi, jadi di copy dulu sheetnya digandakan, kemudian ini dihapus terlebih dahulu ya. Yang untuk yang mata pelajaran ini dihapus, misalkan saya demokan, ini kita copy, klik kanan power of copy, kemudian kita letakkan di akhir, create copy ya, sehingga jadi ada dua data. Yang ini kita hapus ya, yang ini kita delete, klik kanan delete ya, kita pilih yang row dan oke. Nah, sehingga tabelnya nanti hanya seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Kemudian kita kasih judul, nomor, kemudian nama seperti ini ya. Dan ini tadi adalah jumlah ya, jumlah, dan ini adalah rata-rata ya. Seperti ini kita modifikasi terlebih dahulu ya. Untuk bingkainya, bordernya tidak jadi masalah ya, misalkan ini kita perbaiki terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini tidak jadi masalah ya. Nah, seperti ini, jadi nanti dimodifikasi ya. Tuh, jangan sampai susun seperti ini ya, kita modifikasi seperti ini ya. Kemudian setelah tabel siap, maka kita akan mencoba untuk membuat grafik. Caranya mudah ya. Di sini yang langkah pertama adalah kita pilih datanya yang mana saja ya. Kebetulan di sini yang akan saya pilih adalah nama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, dan rata-rata ya. Untuk yang kita tinggal adalah nomor, ini kita tinggal, jumlah kita tinggal. Karena apa? Di sini saya hanya membutuhkan data-data ini aja ya, yang penting aja seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang pertama kita pilih atau kita blok ya, kita blok datanya, kita blok sampai sini, kemudian kita tekan tombol kontrol ya pada keyboard, CTRL, kita tahan, kemudian kita drag rata-rata ya. Jadi tampilannya seperti ini kita tinggal jumlah sama nomor itu ya. Jadi kita berikan tutorial yang agak beda dengan tutorial yang lain. Kalau yang lain mungkin diblok atau dipilih semua, ini kita tinggal ya, sistemnya kita tinggal. Kemudian kalau datanya sudah kita pilih, langkah berikutnya kita klik tab insert ya. Di sini tab insert, kemudian kita menuju ke grup chart ya. Di sini akan disediakan banyak ya, banyak grafik ya. Tinggal pilih, nanti pilih batang atau garis atau lingkaran ya. Untuk kali ini kita coba untuk membuat sesuai dengan petunjuk tadi adalah garis batang ya. Kita klik panah ke bawah ya, untuk bisa memilih yang diklik adalah panah ke bawah ini. Kemudian kita pilih grafik 2D atau 3D ya, silakan dipilih ya. Kalau pada contoh yang dipilih adalah yang 3D column yang seperti ini ya, tinggal diklik-klik. Nah, ini sudah jadi ya. Ini grafiknya sudah jadi tapi belum sempurna ya. Di sini yang muncul ya ini ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, dan rata-rata. Di sini kita tinggal mengedit ya, misalkan grafik itu harus ada judul ya. Judulnya ini kita klik ya, kita geser. Caranya kita letakkan di garis yang paling atas, klik tahan, geser seperti ini untuk melihat judulnya tadi apa ya. Kita klik sampai muncul kursornya, kita blok, kita ketik laporan hasil belajar siswa ya, grafik
laporan hasil belajar siswa. Nah, ini judulnya sudah selesai. Kemudian yang berikutnya kita coba kasih keterangan. Di sini belum ada keterangan nilai dan mata pelajaran ya. Di sini kita bisa menggunakan tanda plus ini ya. Tanda plus ini sebetulnya ada di sini ya, di chart elemen ada di sini lengkapnya ya. Ini biasanya yang lebih lengkap ya. Ini cara cepatnya ada di sini ya. Kita klik ini, kemudian kita klik yang ini ya, axis title ya. Ini kita klik ya. Kita klik, kemudian titlenya kita ganti, misalkan seperti ini. Di sini kita blok, kemudian kita kasih tulisan nilai. Nah, nilai. Kemudian yang bawah sini ini adalah mata pelajaran. Ya, ini sudah ya. Ini sudah selesai. Udah, kemudian kita coba yang lain ya. Untuk memunculkan gambar yang lain, kita coba klik legend ya, legendin keterangan ini. Nah, di sini saya double klik 2 kali, klik 1, klik 2, sehingga nanti akan muncul ini keterangan tambahan, yaitu adalah nama-nama siswa ya. Nama siswa ini saya munculkan. Ini sudah jadi ya, grafiknya sudah jadi ya, seperti ini. Nah, di sini kita bedakan karena tulisannya nanti biar beda. Misalkan ini ya, mulai dari judul kita blok, kita beri warna misalkan hijau ya, kita kasih hijau untuk beda. Nanti diganti font sendiri juga boleh ya, fontnya ditentukan sendiri supaya bagus ya. Di sini saya biarkan ya, nanti silakan Anda coba modifikasi sendiri. Saya buat tebal, kemudian nilai ini saya blok, kemudian saya kasih warna merah ya, untuk pembeda. Mata pelajaran ini juga sama ya, ini kemudian ya seperti ini ya, bisa jadi. Silahkan nanti dicoba untuk ini. Kalau yang lain ini sebetulnya bisa ditambah ya, misalkan ini, tapi nanti semakin rumit ya gambarnya. Baru saya arahkan, previewnya langsung muncul untuk memunculkan data label ya. Misalkan ini itu pasnya itu letaknya itu ini angka berapa, itu bisa klik ini, nanti akan muncul. Nah, seperti ini ya. Jadi ini muncul, ini yang oranye ini 85, ini 80. Jadi kita tidak perlu mengurutkan seperti ini. Ini jika Anda butuhkan saja. Kemudian data tabel. Nah, ini kalau Anda membutuhkan tabelnya muncul di sini ya. Itu. Jadi nanti grafiknya tambah kecil ya, karena digunakan untuk ini. Ini juga bisa disetting. Ya, nanti silakan dicoba-coba. Pada tutorial ini kali ini saya hanya mengajarkan yang basic dulu, yang paling dasar. Untuk memodifikasi kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Ini saya hapus dulu ya, biarkan seperti ini ya. Ini sudah selesai. Kalau pengen dimodifikasi pakai warna-warni ya, silahkan pakai pilihan seperti ini. Ini juga bisa ya. Di sini lebih bagus gambarnya ya, tapi tidak sesuai dengan perintah tadi yang di awal ini ya. Tidak sesuai dengan perintah awal ini. Silahkan Anda coba ya, akan Anda coba. Tapi untuk pemula, alangkah baiknya Anda sesuaikan dengan contoh terlebih dahulu yang ini ya. Ini saya ulang lagi, saya undo. Nah, ini tadi grafiknya ada judulnya, atau ini apa, ini ada warnanya merah ya. Sementara seperti ini dulu. Nah, ini belum selesai. Grafik ini ketika mau dicetak nanti kan jadi satu dengan tabel. Alangkah baiknya kita pindah ya. Ini kita pindah tabel, kita klik, akan muncul tab nih format. Nah, di sini format untuk mengganti-ganti. Misalkan ini pengen dibuat tampilan ya interaktif ya, seperti ini. Dicoba yang glowing, kemudian ada yang seperti ini. Silahkan boleh dicoba ya di pada format. Kemudian kita akan menuju ke desain. Kita akan coba pindah ya, grafiknya akan kita pindah di sheet yang lain supaya nanti gambarnya bisa maksimal. Caranya mudah, tinggal kita klik grafiknya di sini di tempat yang kosong, kemudian klik tab desain, kemudian klik move chart. Ya, di sini muncul kotak baru di sini.
Ini ya, kotak baru. Nah, di sini kita pilih yang new sheet. New sheet kita ketik grafik. Ya, grafik seperti ini. Ya, nanti akan membuat sheet baru isinya grafik ini. Ya, kita coba klik OK. Nah, ini sudah muncul. Ya, di sini sudah sesuai dengan ini tadi. Nah, ini perintahnya ada di sini tadi. Ya, ini sudah selesai grafiknya. Nanti tinggal Anda coba-coba fasilitas-fasilitas yang lain yang ada di desain ataupun di format. Ya, saya hanya membahas cara sederhananya, cara cepatnya untuk membuat sebuah grafik. Mudah ya, dengan memperhatikan panduan-panduan yang sudah saya berikan. Semoga bermanfaat. Kemudian kita menuju ke penugasan. Bagi kalian yang sudah melihat tutorial ini, saya minta untuk mencoba membuat seperti materi yang diajarkan persis terlebih dahulu, ya, supaya tidak bingung. Kemudian baru latihan memodifikasi. Yang kemudian mengecek semua jenis penugasan dan penilaian harian. Bagi Anda yang sekolah di SMP Negeri 1 Salatiga, silahkan mengecek semua jenis penugasan dan penilaian harian yang belum kalian ikuti. Terus yang ketiga, selalu mengikuti pelajaran ya dengan baik. Ya, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam tutorial-tutorial yang selanjutnya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menggunakan masker, serta menjaga jarak, dan selalu berdoa supaya pandemi ini lekas berakhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.